Kita tuh sayang sama seseorang, cuma kita tuh nggak bisa ngomong langsung ke orangnya. Jadi kita cuma bisa sampein lewat doa dan semoga semesta bisa sampein itu ke dia. Kayak aku suka sama kamu, aku sayang, tapi kayak aku nggak bisa ngomong. Biarlah semesta yang nyampein ke kamu. Kamu mau nyusulin bebek kamu itu yang sedang wamil itu? Rencananya. Buset, beneran. Cuma nggak ketemu. Nggak ketemu. Dia nggak tahu kamu lagi di sana, nggak ngabarin. Nggak dijawab. Hai, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kita sudah di kamar ini, sudah duduk Vincent begini, sudah positive vibes pokoknya kamar ini, artinya kita sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren banget. Dan hari ini, saya datangkan kembali salah satu tamu favorit Anda teman cerita sekalian. Di DM terus, Kak, mau dong sama mau dong sama dia lagi, mau dong. Akhirnya saya memenuhi permintaan teman-teman untuk ngobrol sama dia lagi. Kita sudah kedatangan kembali di ruangan ini, Anggis Devake. Halo, kembali lagi dengan saya. Positive vibes kerasa sekali, memang sangat kuat. Tuh oni satu ini. Kenapa semua orang tuh bilang gitu ya di radio dari kemarin ngomongnya gitu? Kenapa positive vibes? Kamu diem aja senyum, lihat nyadar nggak? Tuh. Ih, manis sekali. Gembira sekali gitu tuh, diamnya senyum. Baru bangun padahal. Oh gitu. Iya. Tapi kamu coba diem. Bentar. Nggak ada RBF-nya sedikit pun, nggak ada. Ini emang positive vibes gitu. Susah, men. Tapi bener guys, kamu tuh salah satu yang teman-teman tuh mau aku ngobrol lagi. Terima kasih banyak loh ini semuanya. Alovers kan? Alova singkatannya, terus Anggis Lova. Alova. Itu pokoknya teman-teman tuh pada nge-DM lagi, Kak. Makasih udah ngobrol sama Anggis, mau ngobrol sama Anggis lagi nih. Sudah ada Anggisnya lagi di sini. Terima kasih. Gitu. Nah, yang mau ditanyakan pertama adalah gimana kabar kamu? Baik, bisa dilihat dari muka saya. selalu gembira. Baik, gitu. Iya. Datang lagi ke Bandung berarti setelah berapa bulan kan? Udah berapa bulan gak ke Bandung? Lumayan lama nggak sih? Iya, lumayan lama kamu ya. Terakhir kesini juga ke Chamber Talks. Chamber Talks juga. Yes. Dan itu tuh udah 2 bulan ya? 3 bulan yang lalu ya? 3 Hah? bulan yang lalu, iya. Ya kan? 3 bulan lalu? Iya. Bukannya lebih dari 3 bulan? Wah, tahun lalu ya? Tahun lalu itu. Itu tahun lalu? Iya. Saya agak nge-freeze dulu teman-teman, ternyata sudah setahun yang lalu. Nggak setahun sih, beberapa bulan, tapi di tahun yang lalu. Iya. Saya pikir tahun ini loh. Ini baru bulan Mei kan? April. Oh, April. Belum dong, guys. Jangan Mei dulu, April belum beres nih teman-teman ya. Belum selesai. Pengen ngebut aja bulan Mei. Kamu tuh ke Bandung lagi promo, berarti sekarang promo. Promo lagu. Nah, ini menarik nih, karena promonya untuk kali ini original soundtrack film. Yes. Nah, itu gimana cerita kamu akhirnya dapat soundtrack film ini? Prosesnya kayak gimana? Terus lagunya tentang apa sih? Jadi pas waktu itu NR aku tuh ngekontak kayak Gis mau nggak mau nggak nyanyi buat soundtrack film gitu. Oke. Terus kayak mau banget, kayak tanpa mikir 2 kali gitu loh. Oke. Kayak langsung kayak mau karena ini menurut aku kesempatan pertama aku dan kesempatan bagus juga gitu. Jadi kayak aku sangat excited banget untuk soundtrack kayak gini-gini sih. Oke, film Tabayun ya. Film Tabayun. Tayangnya Mei di bioskop. Betul. Trailernya udah ada di YouTube juga, dan kalau kalian lihat musik videonya juga ada cuplikan filmnya ya. Nah itu. Nah ini lagu judulnya apa, terus tentang apa ceritanya? Judul lagunya Lewat Semesta. Kalau dari point of view aku sih lagu ini menceritakan tentang kayak kita tuh sayang sama seseorang, cuma kita tuh nggak bisa ngomong langsung ke orangnya. Oke. Jadi kita cuma bisa sampein lewat doa dan semoga semesta bisa sampein itu ke dia. Wow. Agak deep ya nggak sih? Kayak aku suka sama kamu, aku sayang, tapi kayak aku nggak bisa ngomong. Biarlah semesta yang nyampein ke kamu. Gitu. Wow. Wah, deep ya. Deep banget. Dan memang kalau kalian kenal karya-karyanya Anggis Devake ini, rata-rata tuh ballad songs. Ballad. Dan kembali lagi di sini ballad juga. Iya. Gitu.
Jadi memang udah ngeblend aja itu sama karakternya kamu gitu. Nah, ini ketemu sama lagu ini, kamu tadi happy nggak mikir 2 kali, terus prosesnya gimana sampai akhirnya ini kamu recording gitu? Jadi awalnya aku cuma dikasih tahu, oh ini lagu Lewat Semesta. Nah sebelumnya aku belum nggak tahu gitu loh lagu apa dan lain. Ternyata aku baru lihat Lewat Semesta ini udah pernah dinyanyiin sama Randy Pangalila di tahun 2008. Terus sempat lagi dinyanyiin sama Kayo Ginandes. Terus akhirnya aku kayak baru sadar, oh ini ternyata aku harus remake lagunya gitu. Dan versi perempuan pertama berarti gitu. Oh iya ya? Ya karena sebelumnya cowok-cowok semua kan, terus sekarang aku cewek gitu. Jadi kayak super excited dan langsung dihubungin buat recording. Recordingnya cuma sehari aja. Sehari beres? Sehari beres. Itu berapa jam juga? Jam 3 kelar, dari jam 12. Kayak 3 jam ya? 3 jam lah. Terus setelah itu beberapa harinya, nggak sampai seminggu langsung shoot yang MV-nya buat lip sync dan segala. Yes. Konsep si kamu memakai apa sih itu kayak what dress ya? Gaun. Ada gaun, terus yang ada lilin-lilin di MV-nya. Itu semua dari teman-teman produksi atau kamu kebayang kayaknya lucu deh kalau kayak gini gitu apa gimana? Itu semua dari tim produksinya sih, karena kan ini kayak buat film terus produksinya juga emang diatur dari PH filmnya. Jadi Anggis tinggal ngikut aja, terus syukurnya ya aku fit sama konsepnya juga, jadi kayak I like it. I see. Oke. Ketika kamu dapat lagu ini kan untuk sebuah soundtrack film gitu ya. Kamu ini nggak, maksudnya gini, kalau kita dapat lagu nih, lirik gitu, kita kan menyatukan diri dengan lirik dan backstory-nya seperti apa. Nah, ini kan lagu yang mau dijadikan sebagai soundtrack film. Kamu harus mempelajari dulu nggak si film itu tentang apa segala macam, point of view besarnya gimana gitu nggak? Jadi pas sebelum rekaman juga, Mas Efri, aku tuh kayak ngasih PPT deck gitu, lagu filmnya itu tentang apa, jadi kayak sinopsisnya, terus pemerannya siapa aja gitu. Ya aku baca-baca, oh ini tentang kayak emang tabayun yang sedikit ada religiusnya, kayak gitu-gitu. Terus kayak pemainnya kan Titi Kamal gitu, oh my god keren banget Titi Kamal. Naysila Mirdad juga gitu, jadi kayak aku baca-baca, jadi kayak oh aku bakal bawain mood lagunya tuh kayak gini nih gitu. Jadi emang nada-nadanya pun tabayun tuh kan agak ada nada, bukan kayak nada-nada lagu pop biasanya kan, kayak ada balad-balad gimana bilangnya, agak religious, bukan sih, nadanya kayak bisa dibilang not your usual pop song gitu ya. Ini hal baru juga gitu. Jadi kayak aku riset gitu, baca-baca sekilas gitu lah. Oke. Ini menarik karena judulnya aja kalau kalian kelas tabayun itu adalah sebuah istilah yang biasa dipakai di tradisi Islam gitu. Jadi dan ini menariknya karena film ini mengangkat unsur religi, tapi si lagunya ini tetap harus bisa menggambarkan the story without touching the religious side, tapi nggak melupakan bahwa film ini tuh film cinta religi gitu. Iya, benar. Ini menarik. That's it. Oke. Anggis, buat teman-teman yang mau denger Lewat Semesta, ini bisa di mana aja? Buat teman-teman semua yang mau denger Lewat Semesta, bisa di seluruh digital platform kesayangan kalian, karena udah ada semua di Spotify, terus di YouTube juga ada MV-nya. Pokoknya terserah mau stream di mana ada. Pokoknya di digital platform kesayangan kalian. Digital platform kesayangan kalian, dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian. Benar. Ya, chart nomor 1 Anggis Devaki with Lewat Semesta. Oke, dan lucunya Semesta mempertemukan saya sama dia lagi sekarang hari ini. Ini menariknya karena ada yang mau ditanya nih. Oke, apa nih? Oke. Setelah sekian lama, Anggis, kita tidak, tapi bentar lah, sambil dulu ya. Aku pernah nyoba yang ini. Kamu langsung semangat ini juga gini. Nih. Ini adalah waktu itu ditanya. Ini apa? Terus aku bisa nebak. Kamu bisa nebak. Kamu salah satu orang yang bisa menebak. Salah satu dari beberapa orang yang bisa menebak. Terus kalau nggak salah satu perempuan pertama juga yang bisa nebak dia, Anggis, kalau nggak salah ya. Laki-laki pertamanya siapa? Dimas Wibisana. Dia pas kesini, ini mah ini kan ya, roti nih, apa sih, pizza ya? Gila, nih langsung tebakan langsung dor sekali gitu. Enak. Nah, ini yang mau aku tanya, Anggis. Ini dia. Oke.
Jungkook apa kabar? Dia masih hamil. Masih wamil Iya. gitu. Selama kita tidak berjumpa, apakah hobi kamu terhadap Koreans gak apa-apa makan aja terhadap Korean culture ada menghilang atau kamu malah lagi bergeser kepada hal lain gitu kan? Agak menghilang. Agak menghilang justru. Iya. Karena mereka udah nggak aktif lagi kan. sedang tidak aktif. Udah tidak aktif, terus kayak pada sibuk sendiri-sendiri semua. Jadi kayak aku tetap mendengarkan lagu-lagunya, cuma nggak yang seintu yang dulu. Oke, paham sih ya. Karena Jungkook juga kayak update-updateannya kayak jarang gitu kan kelihatan sekarang. Jadi kayak ya udahlah, kayak tetap mencintai mereka tapi nggak yang intens kayak ngepoin kayak gitu. Iya, Jungkook nggak ngabarin, Bagas yang ngabarin ya. Iya. Iya. Terus saya lihat-lihat gitu kan kemarin beberapa kali. Lucunya pas Anggis lagi pulang kampung ke Bali, itu kalau nggak salah gue juga lagi di Bali, lagi mau pulang dari Bali, Anggis baru datang gitu. Terus kemarin di Bali ngeliat, aku tuh udah pingin, Anggis ketemuan apa segala macem. Tapi aku pas besoknya udah pulang. Tapi aku lagi. Kenapa? Tapi aku pulang duluan berarti. Aku pulang duluan. Kamu kan pas nyepi di sana. Terus tadi aku pengen ketemuan gitu kan. Kayak tidak mungkin karena besok saya pulang. Aku pikir tuh gitu. Sempat di Bali kemarin aku ada undangan. Undangan nikah. Teman aku mau nikah. Teman aku mau nikah tuh aku nggak bisa datang, jadi akhirnya aku ketemu dulu gitu. Ih baik banget. Itu karena saya tidak bisa datang lebaran teman-teman. Tapi baik lo niat ke Bali dulu. Terima kasih. Terima kasih. Apalagi sih kemarin banyak banget hal-hal yang mau disampaikan. Ada titipan teman-teman, ada yang nanya sama aku. Ada yang nanya sama aku. Kak, tanyain dong sama Anggis. Aduh kemarin apa ya DM-nya lupa tuh. Saya tidak mungkin lihat DM-nya lagi panjang di atas gitu. Pokoknya ada yang nanya soal lagu kamu kayak kapan manggung bawain kamu tuh single pertama kamu belum? Yang kamu PR kamu itu loh. Bodoh. Emang bodoh? Ada yang minta dibawain lagu itu lagi gitu. Tapi nanti pertanyaannya ke aku. Gimana udah ya jarang, teman-teman? emang udah Jarang ya dibawain ya? ya kalau misalnya emang nyanyi cuma 3-4 lagu nggak dibawain itu, tapi kalau 8 lagu pasti dibawain. Oh, terjawab ya kawan-kawan ya. So banyak banget yang nanya bodoh kapan dibawain bodoh lagi. Bener yang bodoh apa yang mana? Bodoh. Kalau nggak salah ya pokoknya tuh ada yang DM tuh. Kak ini Anggis tuh kapan? Mohon maaf teman-teman. Lucu ya nitipnya ke. Iya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke, Gis. Tapi setelah kita panjang tidak berjumpa, kamu merasa nggak apa sih yang berubah dari seorang Anggis sampai di titik hari ini? Nggak ada. Oke, baik, nggak ada yang berubah. Bisnis masih bisnis. Oh iya masih. Masih bisnis, masih jadi businesswoman. Masih. Pulang pergi Bali juga kan beberapa kali kamu ngurus bisnis nggak? Dulu, sekarang bisa dari Jakarta. Karena kan udah ada grup-grup gitu kan, jadi kayak tolong ini ya, ini gitu. Asik. Oke, guys. Beneran nggak ada banget nih. Perubahannya perubahan asin apa nih? Nggak gini loh. Aku merasa aku jadi menemukan, nggak tahu ya. Aku jadi menemukan kayaknya aku jadi lebih suka sama musik apa. Aku jadi lebih suka masak atau aku lebih suka apa gitu. Ada nggak hal-hal baru yang terjadi di sekitar kamu gitu? Karena kalau teman-teman yang datang ke sini lagi, aku suka nanya update-nya gimana gitu. Oh, kalau aku sekarang sama aja sih sebenarnya. Masih diem di rumah. Baik. Kalau olahraga juga enggak. Enggak. Kamu nggak olahraga? Jarang. Tapi ada kan olahraganya? Ya badminton lah. Oh, badminton. Tapi kayaknya 6 bulan sekali. Mantap. Pedal. Kamu nyoba pedal Enggak. Oh, belum. Belum. Oke. Enggak ini soalnya enggak. Banyak loh teman-teman aku. Iya kan teman-teman pada nyobain gitu tapi kayak enggak tertarik gitu loh. Soalnya aku tuh belum nyobain gara-gara satu, selain emang karena belum tertarik, yang kedua karena gearnya katanya beli lagi. Apanya? Gearnya apa sih? Apa sih namanya itu? Raketnya apa segala macam beli lagi gitu. Aku mikir kayak, nah nanti
nanti deh kalau harus beli lagi mending nanti deh gitu. Terus aku dibilang ada tempat-tempat yang ada penyewaannya. Tapi tetap ya namanya olahraga baru tuh kita biasa udah main basket, main bola, udah badminton gitu. Udah segitu-segitu aja gitu. Iya sih. Kalau kakak olahraga nggak? Olahraga masih. Apa? Cuman hari ini olahraga saya harus lebih ekstra karena saya habis makan banyak tadi ya. Luar biasa ini. Aku kardio, jogging, kayak, jalan gitu. Udah lama nggak Muay Thai. Oh, ingat Anggis sekarang. Apa? Perubahannya Anggis CFD kemarin. CFD? Iya. Akhirnya sebuah tepuk tangan. Ada perubahan. Tapi sebentar kita cek CFD-nya. Jalan apa jajan? Jalan Jalan. kok jalan. Sampai ke ya? Monas tahu dari HI. Wow, jauh sih. Iya. Lumayan. Jalan kaki. Oke, jajan nggak? Enggak. Nggak jajan? Enggak, pulangnya aja makan. Itu ya wajar ya. Kan lapar, bangun jam 5 pagi lo, niat banget lo itu. Betul. Di Bundaran HI kan suka banyak jajanan tuh. Nggak tahu sekarang masih apa. Nggak ada. Udah lama nggak CFD aku. Nggak ada. Udah nggak pernah jajan lagi. Udah jajan-jajanan itu nggak pernah. Nggak ada. Bersih malah kemarin. Oh bersih? Iya. Ih, bagus dong, baru berarti. Mungkin. Oh, itu teman-teman. Adanya tuh emang stand booth yang bener proper gitu loh di tempat apa gitu kemarin deket Sarinah. Oh, berarti kamu jauh juga jalan lurus ke. Oh. Iya. Iya. Terus gimana rasanya CFD? Seru. For the first time kamu berarti? Iya, di Jakarta. Di Jakarta. Kalau terakhir di Bali kayaknya udah SD atau SMP. Anggis, kamu SD berapa tahun yang lalu, Anggis? Udah belasan tahun yang lalu ya? Sudah lama, Anggis. Oh, di Bali berarti pernah CFD? Pernah. Oke, di Jakarta baru pertama kali. Baru pertama kali. Oke, kamu harus coba CFD di Bandung, di Dago. Dago tuh yang itu ya? Yang kafe banyak ya? Kayak Malioboro itu kan? Yang Malioboro itu Braga. Yang kayak oh, Malioboro beda ya Braga. Aku kemarin ke Braga. Nah, kalau Braga weekend itu nggak ada mobil ya Pak Dias ya? Apa? Braga tuh masih nggak sih kalau weekend nggak ada mobil? Ya, malam ya? Iya, pokoknya malam lah. Iya, di Braga tuh pokoknya ada hari di mana kalian tuh gak ada mobil, jadi cuma pejalan kaki. Nah itu tuh malam minggu itu suka lucu itu. Tapi kalau misalnya weekend hari minggu tuh suka ada CFD di Dago. Menariknya karena kalau di Jakarta kan CFD lurus jalannya ya. Dago tuh kan rada nanjak. Oke. Nah jadi CFD-nya sambil incline. Oh my god. Iya, jadi seperti kita treadmill incline. Kapan kamu harus coba di Bandung. Oke. Ntar deh ke Bandung lagi. Nah. Tapi bukan promo. Bukan promo, jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, siapa tahu ajak keluarga, ajak Bagas. Iya. Ih, jalan-jalan CFD sama Bagas. Ada temen lagi di sini. Siapa? Jessie. Jessie di sini tinggalnya. Iya. Nggak kenal ya? Enggak. Jessie. Iya, Jessie di sini tinggalnya. Saya berasa Raditya Dika, tau gak sih yang tiba-tiba blablo itu. Iya. Ini gap generasi apa gimana gitu. Tapi teman-teman kamu ada di Bandung. Oh, iya. Satu doang. Chelsea kan di Jakarta dia. Iya sih. Tapi suka. Aslinya Bandung ya dia. Iya, dia suka ada di Bandung kadang-kadang. Kemarin tau nggak Chelsea ngomong apa ke aku? Jadi kan aku kemarin sempat di Singapura. Ketemu dia. Ketemu sama Troy juga, ngobrol. Iya, dia lagi giniin kuliah adanya. Iya, Troy kan mau kuliah di Singapura. Chelsea tuh nanya sama aku gini. Ini lucu nih, guys ya. Okay. Ini seperti halnya misalkan kamu nanya sama aku soal Bali. Oke. Harusnya kan kamu lebih paham. Iya. Nah, Chelsea itu kan sekolahnya lama di Bandung. Iya. Sebelum akhirnya dia berkuliah di luar negeri dan segala macam. Dia nanya ke aku, Kak, aku tuh kurang tahu deh wisata kuliner atau apapun itu yang Bandung banget. Enaknya ajak kemana ya Kak kalau tamu dari Jakarta? Dalam hati aku mikir gini, gua SD, SMP, SMA kuliah kan di Jakarta nih. Dia kan baru kuliah ke luar negeri. Harusnya dia yang paham dong gitu. Terus aku bilang, oke, kalau aku ke sini. Oh, gitu ya Kak Aisyah. Itu di mana ya, Kak? Nanti aku ini aja ya Chelsea, aku Google Map-nya aku kirim ke kamu aja ya. Sini gitu tamu-tamu dari Jakarta. Oh iya Kak, iya. Iya, soalnya aku kan taunya daerah-daerah yang bukan turis, aku bilang kan keluarga, teman segala macam gitu. Nah, itu ekuivalennya sama seperti kalau misalnya aku lagi di Bali nih. Kak, kalau di Bali enaknya makan apa ya? Jangan salah, ekspresi bakal nanya gitu sih. Wow. Oke, baik. Karena kadang tuh banyak orang yang nanya, Anggis, tempat
asik makan di Bali di mana, terus kayak nggak bisa jawab. Karena kayak di mana ya? Oh, tapi betul Enggis, karena kamu banyak di rumah. Iya. Iya, mengurus bisnis kawan-kawan. Nggak juga kok. Nggak juga? Nggak juga. Maksudnya nggak yang setiap hari gitu. Oke. Main sama anjing. Main sama anjing. Iya, kalau di rumah pasti di rumah aja. Jarang pergi, paling taunya ke mall aja ya, kayak cuma kayak kafe-kafe yang unik-unik tuh sekarang nggak tahu. Kemarin pulang ke Bali kan ketemu teman-teman kan di Bali, kayak di mana sih, ajak dong aku ke tempat yang Bali banget gitu. Oh, nggak apa-apa. Soalnya banyak yang baru kan. Nggak apa-apa teman-teman, karena Anggis selama di Jakarta juga kan untuk karir. Enggak juga, baru tahun lalu pindah sini. Aku mau bantuin kamu. Ini aku mau bantuin kamu. Tapi aku taunya yang kayak aku tahu dulu-dulu, yang baru-baru yang udah buka tuh udah aku nggak tahu. Oke, yang baru-baru banget kamu udah nggak tahu lagi. Iya, kayak kemarin ada mall baru buka, Yang di Icon di Sanur. Oke. Terus Living World juga baru. Ada Living World di Bali. Nah, itu aku baru tahu. Baru juga. Kemarin aku lihat di Seminyak tuh ada mall. Di Seminyak apa di apa? Pokoknya tuh aku lupa tuh, aku sempat nanya gitu sama temanku yang tinggal di sana, itu ada mall baru ya? Enggak, itu udah lama. Nah kan banyak. Seminyak Village. Iya itu. Aku tuh nggak tahu. Udah lama. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah ke mall kalau di Bali, cuma di Kuta Beach itu doang. Iya, BW. BW, aku yang lain-lainnya kan ya udah explore aja, mau seafood mau apa segala macam gitu. Sama seperti kemarin ini Anggis explore ke Korea. Dengar-dengar. Betulkah begitu? Kamu mau nyusulin bebek kamu itu yang sedang wamil itu? Rencananya. Buset beneran. Cuma nggak ketemu. Nggak ketemu. Dia nggak tahu kamu lagi di sana, nggak ngabarin. Nggak dijawab. Kepada Mas John Jungkook ya, tolong kayak bakal nonton aja gitu Mas John Jungkook. Siapa tahu Oma ada doa loh. Oh iya. Kepada Jungkook, ini ada Anggis Devaki. Anggis tuh kemarin ke Korea jauh-jauh, mau nyamperin Anda. Tapi ke hype nggak? Hype enggak? Nggak ke hype ya? Enggak. Jadi ke Myeongdong. Ke Myeongdong. Seoul, Myeongdong, Hongdae. Hongdae. Oh, kamu kok darah-darah anak muda semua berarti? Iya, Gen Z semua. Gen Z semua. Tapi di situ banyak opa-opa ganteng. Oke, karena memang pusat ininya kan? Iya, jadi kayak idol Korea gitu ya. Tapi fun fact-nya, tiap Anggis jalan, mata Anggis ditutup. Kenapa? Sama Bagas. Iya kan? Iya. Mungkin iya. Kata dia, nggak boleh lihat orang cowok-cowok lain. Oke. Karena Anggis kayak, wow gitu kan. Oke. Terus kayak tutup mata Anggis sambil jalan, nggak boleh lihat, jangan lihat kanan, kayak gitu. Padahal ada kalanya Anggis nggak lihat, tapi dia mungkin lihat ada cowok yang jalan lewat gitu, terus tiba-tiba nutup mata. Tiba-tiba kenapa? Nggak boleh jangan lihat ke kanan dulu, kata dia. Oke. Iya, nggak dikasih lihat. Nggak dikasih lihat sama Bagas. Nah, kalau Bagas lihat uni gitu, Nggak masalah. kenapa? Kemarin dia mancing-mancing gitu kayak, aku lihat ini, tapi Anggis nggak gimana, biarin aja. Biarin aja. Ya. Karena pede dia, lu ujung-ujungnya juga kan back to me. Dia tuh niatnya mau ngebalas Anggis, bercanda-bercandaan gitu. Mungkin dia pengen harapnya tuh kayak respon Anggis yang sama gitu loh, kayak nutup matanya. Tapi Anggis kayak, ya bagus, cantik-cantik gitu aja, biasa aja. Ini menarik ya, ini pede-pede aja gitu. Lu mulai uni apa silakan, balik ke juga ntar ke Anggis lagi kata itu. Iya, pede sekali Anda, hebat. Terus kemarin di Korea bawa pulang apa? Beli apa? Apa ya? Nggak belanja lagi Anggis. Oh, nggak belanja? Enggak. Kuliner? Iya, lebih ke kuliner, makan. Oke. Terus foto-foto. Nggak terlalu belanja. Nggak belanja. Kamu bukan tipikal shopping ya kalau liburan ya? Bingung bawanya. Realistis kamu, betul. Daripada koper kamu beranak kan gitu. Iya. Ribet, jadi kayak kalau emang nggak perlu-perlu banget, ya udahlah nggak usah gitu. Kemarin tuh lebih ke nikmatin ke Myeongdong, makan street foodnya gitu. Jadi kayak beli oleh-oleh pun pas kita ke kayak emang makanan khas gingsengnya kayak gitu-gitu kita beli gitu buat oleh-oleh kayak gitu-gitu. Lebih beli oleh-oleh sih daripada diri sendiri. Wah, mementingkan well-being of others, itulah seorang Anggis Devaki. Iya. Soalnya tadi aku bantuin kamu yang Bali gagal nih. Aku mau coba ini yang ini Anggis. Tapi dihujat nggak ya tentang Bali itu? Enggak lah. Guys, tenang aja. Saya juga kagak tahu banyak soal Bandung. Nanyanya ke Padias lagi atau ke Cio lagi. Enggak apa-apa. Tapi disclaimer tadi kan aku bilang tempatnya yang baru-baru aku nggak terlalu tahu. Tapi yang lama-lama ya aku pasti tahu kayak mall-mall gitu.
teman-teman, Seminyak Village saya tidak pernah tahu, Anggis yang tahu. Makasih. Iya, Seminyak Village saya nggak tahu. Padahal udah lama loh itu. Makasih. Sama kalau misalnya kalau di Bandung, apa isi Balubur Town Square? Saya juga belum tentu bisa jawab. Apa isi apa misalnya Miko Mall? Saya tahu ada Miko Mall, tapi apa isi Miko Mall? Belum tentu saya bisa jawab. Ada makanan apa yang paling baru di Trans Studio Mall? Belum tentu saya bisa jawab. Nah, dia bisa tahu Seminyak Village. Aman. Yang penting adalah kita masih ingat Anggis dari Bali, saya dari Bandung gitu. I'm proud of being Balinese. And you? Proud of being Bandungnis. Bandungnis bener gak sih? Gak tahu. Bandungnis. Sundanis. Ya kan Sundanis kan ada Bandung, ada Purwakarta, ada mana gitu. Tapi Bandung tuh semua Sunda nggak? Atau nggak? Majority. Ada yang lain nggak? Enggak dong, enggak ada Sunda. Iya, Sundanis, proud of being Sundanis. Tapi kalau dibilang Sundanis, saya juga kalau bahasa Sunda tetapnya nanya padias lagi. Wikipedia berjalan saya beli ya memang. Tapi suka loh dengerin orang ngomong Bandung, apa Sunda? Ngomong Sunda. Logatnya gitu, kayak soft spoken gitu rasanya. Soft spoken. Iya. Soft spoken. Anggis tetaplah positive thinking seperti itu. Karena kalau kamu di Bandung, jadi Sunda itu ada dua, sama seperti Jawa ya, ada yang Sunda halus, ada Sunda yang casual lah, yang kasar gitu. Onyo juga minta diajarin tadi, kalau udah tuh ada yang halusnya atos teh gitu, udah teh cukup gitu. Tapi kalau misalnya yang agak kasual, enggeus gitu. Jadi banyak ya, kayak bahasa Bali juga. Wah, kalau Bali udah tuh apa? Cukup gitu. Suwet. Iya, suwet. Nah, itu normal, bahasa normal. Normal. Nggak ada yang halus kasar itu nggak ada. Atau kalau halus sampun gitu. Udah. Kayak Jawa ya? Iya, sampun. Sampun gih, kalau Jawa kan gitu. Yeah. Oke. Apa kita buka kelas bahasa Bali bersama Anggis Devaki aja ntar lama-lama ya. Lucu juga nih. Kemarin tapi pas aku Anggis, tapi aku ada yang mau ditanya soal Bali. Oke. Di Bali itu kan ada beberapa tempat untuk beli oleh-oleh. Kalau sebenarnya orang Balinya sendiri nih, main nggak sih ke tempat oleh-oleh itu, apa banyaknya tulis aja? Kalau aku sendiri, bukan main sih. Kalau misalnya mau ngasih oleh-oleh ke teman-teman, pasti aku ke tempat oleh-oleh itu. Jadi kayak nggak yang casual harus main ke sana gitu. Kalau ke orang Bali ya. Tapi kalau misalnya mau beli oleh-oleh, aku punya kayak satu favorit biasanya situ gitu ya. Soalnya kalau di Bandung kan kayak ada Kartika Sari, ada Prima Rasa, apa segala macam. Kalau orang Bandung tuh masih ke sana buat setidaknya beli bolu atau beli setidaknya gitu. Nggak tahu apa emang saya doang ya, nggak tahu di perwakilan orang-orang Bandung. Soalnya kadang-kadang suka ada aja ke sana tuh cuma buat beli bolunya atau buat makan di restorannya apa gimana gitu. Soalnya di Bali kayaknya oleh-olehnya nggak ada restorannya. Itu makanya. Cuma kayak pajangan, ya udah ini makan kacang atau apa gitu, baju. Betul. Gitu. Kemarin saya pulang-pulang bawa kacang disco banyak banget, setengah dari koper tuh kacang semua. Karena keluarga dan teman-teman sukanya kacang. Kacang disco. Kacang kapri tahu? Kapri itu yang kacang kapri sama kacang mete sama nggak ya? Beda. Beda ya? Rasanya juga beda. Kayaknya pokoknya perkacang-kacangan duniawi. Perkacang-kacangan duniawi. Oke, Gis, aku mau ada pertanyaan dari otak aku yang muncul soal musik nih, Gis. Oke. Kamu, ini sebenarnya nyambung sama yang kita bahas tadi. Anggis dengan lewat semesta ini kembali dengan sebuah nuansa ballad, apa segala macam gitu. Nah, aku mau ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Okay. What's next? Apakah stick to the ballad atau kamu sudah punya rencana untuk setidaknya ada sedikit sentuhan, I don't know, maybe upbeat sedikit apa gimana gitu. What's next untuk Anggis Devaki? Kalau next yang terdekat banget ya aku bisa bilang aku bakal mau rekaman beberapa hari lagi. Oke, ini menarik nih, produksi soalnya nih. Iya, rekaman. Terus ini ada agak beda dari yang lainnya karena aku menulis dengan seseorang yang spesial. Lagu ini. Dan lagu ini tetap dengan bernuansa galau gitu. Tetap galau. Ya, karena kayak aku suka galau, walaupun aku nggak galau, aku denger lagu galau terus. I like to listen to galau song. You like to listen to galau songs. Kamu yang personally kenal Meiska nggak? Kenal kan sama dari Bali, sama lagu-lagu galau. Saya pengen tanya nih, ada apa dengan gadis-gadis Bali dengan galau-galau ya? Dia juga sama, aku sedang dengerin galau, Kak.
Oke. Aku juga kalau misalnya nggak galau dengerin lagu galau. Tetap aku galau. Ada apa dengan Bali? Nggak tahu ya, kayak seneng aja. Melankolis sekali ya, pada gadis-gadis Bali ini loh. Oke. Suka aja. Tapi ini something different yang beda dari Anggis biasanya. Lebih ke people behind-nya. Oke, the team behind the song. Iya. Ya, timnya, tim kerjanya di balik lagu ini beda dari Anggis. I can say lagu ini relate banget sama aku. Oke. Yang sekarang. Oke. Iya, but it's galau. Ayo tebak, Kak, bisa kan? Nggak bisa kan? Kan Anda sedang berbunga-bunga. Iya, tapi relate sama aku. Tapi galau. Ayo. Oke, menarik Terus nih. yang nulis juga aku dan someone. Someone special. Ya. Oke, ini menarik nih karena setelah lewat semesta ini kan maksudnya meskipun ini lagu Anggis tapi ini OST. Nah, kita tunggu habis ini karya selanjutnya dari Anggis Devaki, apakah seperti apa bentuknya, seperti apa notasinya, seperti apa juga produksinya, kita akan tunggu nanti pas udah rilis. Yes. Doain aja Beberapa lah. ya mudah-mudahan tahun ini berarti rilisnya. Semoga doain aja. Semoga tahun ini rilisnya juga. Amin, setengkara. Tepuk tangan untuk Anggis Devaki. Kita sudah nanya-nanya update-nya, lu biar bahagia sekali ya, luar biasa positive vibes-nya tuh berapi-api gitu. Udah nonton Neza belum Pak? Yang orang bilang Neza. Nah itu ini Anggis nih yang Neza full itu of apa? Ada film yang Chinese yang animasi kemarin sempat ada. Dia tuh pokoknya anaknya tuh Inside Out bukan? Bukan dong. Ada Neza. Itu tuh kalau di berat kata Judulnya bukan Neza. dia kan berapi-api nih gitu. Kalau misalnya dia lagi kalau dia lagi marah dia berapi-api. Kalau kamu lagi senang berbunga-bunga gitu. Itu kan kerasa ya? Positif. Kerasa. Ntar pick me positive vibes gitu. Mana ada big positive vibes. Enggak, tapi pokoknya aku dan teman-teman semua support selalu Anggis, kita Terima doakan. kasih, minta doanya. Terima kasih juga udah cerita-cerita update-nya ya. Tadi CFD, terus dia udah sempat kemarin pulang ke Bali, ke Korea juga. Iya. Ditutup matanya sama Bagas biar nggak ngelihat opa-opa tapi tetap cuek sama Bagas yang ngelihat uni-uni lain karena mau gimana tetap pulangnya ke gue. Wah! Anggis, tapi sebelum kita berpamitan, biasa Chamber Talks dan lain terus punya oleh-oleh Oh my buat Anggis. god. Silakan. Thank you. Ih, lucu banget You're ada welcome. namanya. Coba apa katanya? Dear Anggis Devaki, ini sama yang kayak kemarin ya Iya. kata-kata. Oh nggak beda. Coba kamu baca dulu tuh. Bila hati sudah yakin, jangan biarkan rasa takut mengalahkan kesempatan. Keren banget. Beda. Kemarin si Omanya nulisnya ini Lenny Steras. berdasarkan Ini isinya apa? bekal buat kamu di jalan. Tuh. Wow. Ada bekal buat di jalan dari Lenny Steras. Enak, cookies ala Oma. Halo Oma. Terima kasih banyak. Terima kasih. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa komen. Siapa tahu ada cerita-cerita dari Anggis Devaki yang relate sama kalian. Dan nah ini buat Anggis lover semua tadi kan Alova, Anggis Lova di luar sana. Saya sudah kabulkan permintaan kalian untuk datangkan kembali Anggis. Kalian komen deh gimana rasanya melihat Anggis lagi di Chamber Talk setelah sekian lama. Jangan lupa stream semua karya-karya Anggis Devaki di semua streaming platform kesayangan kalian. Di YouTube juga udah ada. Cek Instagramnya di Anggis Devaki dan request dari radio-radio kesayangan kalian. Yeay. Sehat-sehat semua yang di rumah. Semoga kalian sehat-sehat semua. Bye-bye. Bye.